Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik kan? Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eksponen. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Sebelum kita masuk ke bentuk akar, kita akan mengingat dulu apa itu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dijadikan bentuk pecahan A per B. Contoh, akar 2, Pi, kemudian bilangan E. Yang bilangan E itu adalah 2,71 sekian. Kemudian kita juga akan mengingat kembali bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, kemudian B itu tidak sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke bentuk akar. Bentuk akar merupakan salah satu contoh bilangan irrasional. Bentuk akar biasanya sering diasumsikan sebagai produk dari teorema Pythagoras. Contoh, akar 5 adalah bentuk akar karena termasuk bilangan irrasional. Akar 4 itu bukan bentuk akar karena dia merupakan bilangan rasional. Dan seterusnya, ya, kita tahu mana yang bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar. Jika akar A bukan bentuk akar, maka akar A merupakan operasi penarikan akar yang hasilnya merupakan bilangan rasional. Untuk A dan B, untuk A dan N merupakan bilangan real tak negatif, itu berlaku. Jika akar A sama dengan N, maka A itu adalah N kuadrat. Contoh, akar 25 bukan bentuk akar, karena akar 25 itu adalah 5, di mana 5 kuadrat sama dengan 25. Bentuk akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk akar murni dan bentuk akar campuran, yang dimana bentuk akar campuran ini merupakan perkalian dari bilangan rasional dan irrasional. Beberapa bentuk akar dapat disederhanakan. Contoh, akar 48. Akar 48 ini adalah perkalian dari akar 16 dikalikan 3. Kita tahu bahwa akar 16 itu adalah 4. Nah, 4-nya kita keluarkan jadinya 4 akar 3. Akar 200. Kita punya 200 itu adalah perkalian dari 100 dikali 2. Kita tahu bahwa akar 100 adalah 10. Jadinya 10 akar 2. Contoh, tadi bentuknya bilangan, sekarang bentuknya adalah variabel ya. Nah, kita pecah A pangkat 7 itu menjadi A pangkat 6 dan A pangkat 1. B pangkat 3 kita pecah menjadi B kuadrat kali B pangkat 1. Yang akan kita keluarkan nanti adalah A pangkat 6 dan B kuadrat jadi A pangkat 3 kali B, akar AB. Nah, kemudian nomor 4, akar pangkat 3 dari 54. Nah, kita tahu bahwa 54 adalah 27 dikali 2. 27 bisa keluar ya, yaitu 3. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, contoh yang kelima ini hampir sama ya dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke sifat operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya. Penjumlahan dan pengurangan ini berlaku jika angka di dalam akarnya ini sama-sama, ya sama-sama A kalau di sini ya. Sedangkan yang kedua adalah perkalian. Perkalian ini bisa berlaku jika
yang di dalam akarnya itu sama ataupun berbeda, itu bisa. Contoh sederhanakan akar 32 tambah akar 8 dikurangi akar 50 dikurangi akar 18. Nah, kita bisa ya membentuk itu semua menjadi berapa dikali 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa 16 bisa keluar, 4 bisa keluar, 25 bisa keluar, 9 bisa keluar. Jadinya adalah 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurangi 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Kemudian kita operasikan yang bilangan rasionalnya. Nah, kita punya negatif 2 akar 2. Nah, soal nomor 2 hampir sama, cuma di sini ada bilangan rasionalnya. Kurang lebih sama ya. Kita sampai di sini, nanti yang ini 2 dikali 3, kemudian ini 3 dikali 4. Nah, kita punya ini hasilnya 16 akar 3. Nah, ini kita punya perkalian ya. Kalau perkalian kita langsung saja kalikan akar 6 dikali akar 3, langsung akar 6 dikali 3, akar 18. Berapa akar 18? Bisa kita bentuk menjadi 9 kali 2 ya. Kemudian 9-nya keluar jadi 3 akar 2. Nah, di sini juga perkalian tapi dalam bentuk pecahan, mohon maaf, bentuk akar campuran. Langsung kita kalikan saja ya, tidak masalah sepertinya. Kita punya hasil akhirnya singkat cerita adalah 80. Masih ada contoh lagi ya, ini kita mengalihkan suatu penjumlahan akar ya. Sama halnya perkalian pada ya seperti A plus B dikali C plus D itu ya. Ini dikali ini, kemudian akar 2 dikali 2, selanjutnya akar 3 dikali akar 6, kemudian akar 3 dikali 2. Nah, kita punya hasilnya seperti itu. Ya, kita punya bentuk akarnya yang akar 3 dan akar 2. Kita jumlahkan yang sama akarnya. Kita punya 5 akar 2 ditambah 4 akar 3. Selanjutnya kita masuk ke merasionalkan penyebut. Cara lain untuk menyederhanakan bentuk akar adalah dengan merasionalkan penyebut pecahan. Nah, merasionalkan penyebut pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan suatu bentuk tertentu, sehingga penyebut pecahan tersebut menjadi rasional. Ya, idenya sudah jelas ya. Kita membuat penyebut tersebut menjadi rasional. Yang kita ada dua bentuk, kita masuk ke bentuk yang pertama, A per akar B. Nah, agar akar B-nya ini menjadi rasional, tentu kita perlu mengalihkannya dengan akar B lagi ya. Kita kalikan dengan akar B per akar B, jadinya A akar B per B. Nah, masuk ke contoh, misal 6 per akar 3. Langsung kita kalikan akar 3 per akar 3. Nah, singkat cerita jadinya 2 akar 3. Nomor 2, ini kita kalikan dengan akar 10 per akar 10 ya. Hasilnya berarti ya kita bagi 2 dicoret dengan 10. Kita punya 1/5 akar 5. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Kita punya 6 dibagi akar 8 sama dengan 6 per 2 akar 2. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan dengan akar 2 per akar 2. Jadi 2-nya tidak usah ikut. Ya. Nah, sehingga cerita kita punya 3 akar 2 per 2. Ya.
3/2 akar 2 ya itu ya. Kita lanjut ke bentuk kedua. Nah, bentuk kedua ini penyebutnya itu adalah bentuk penjumlahan akar. Agar akarnya menjadi rasional, kita perlu mengalihkan dengan bentuk konjugatnya ya. Kalau di sini plus, di sini adalah negatif. Kalau nanti di sini negatif, di sini nanti plus. Oke. Nah, jadinya nanti akan seperti ini ya. Nah, akar A dikurangi akar B adalah bentuk konjugat dari akar A ditambah akar B. Contoh, kalau kita punya 2 dibagi akar 6 dikurangi akar 2, ya, bentuk konjugat dari akar 6 dikurangi akar 2 adalah akar 6 ditambah akar 2 ya. Nah, kita dapat itu ya. Oke, kita dapat hasil akhirnya setengah dikali akar 6 ditambah akar 2. Kita lanjut contoh nomor 2. Nah, kalau begini bentuk konjugatnya adalah ya, bentuk konjugat dari 4 ditambah 3 akar 2 adalah 4 dikurangi 3 akar 2. Caranya hampir sama ya. Hanya perkaliannya saja yang beda level ya. Nah, kita dapat hasilnya itu adalah 18 dikurangi 12 akar 2. Baik, untuk merasionalkan penyebut saya kira tidak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.